Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-298. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok menelan ludahnya. Beberapa saat ia berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Kepu Ijo menarik nafas dalam-dalam. Beberapa langkah ia berjalan sampai ke sudut bilik itu, kemudian berputar dan menyusur dinding. Aku mengerti, Ken Arok. Apakah mereka mengambil keputusan dengan hukuman mati? Perlahan-lahan Ken Arok menganggukkan kepalanya. Apakah suara mereka dapat memutuskan? Tanpa aku, mereka tidak dapat berbuat sendiri-sendiri. Hanya aku lah yang berwenang menentukan tanpa pertimbangan mereka bersama-sama. Akhirnya, suara mereka menentukan. Bukti inilah yang berbicara. Ken Arok berhenti sejenak. Apakah kau sependapat, Kepu Ijo, apabila aku melenyapkan bukti ini? Apa maksudmu? Aku telah berhasil membujuk mereka dan meminjam bukti ini. Kalau aku lenyapkan bukti ini, maka para pemimpin harus berpikir lagi. Tetapi akibatnya bagimu terlampau parah. Aku akan lari. Aku adalah seorang petualang sejak kecil. Apa artinya hidup di istana ini bagiku? Jangan, Ken Arok, desis Kepu Ijo. Aku berterima kasih atas semuanya itu. Tetapi itu tidak perlu. Biarlah aku menerima akibat dari kebodohanku selama ini. Dan puncak dari kebodohan itu adalah hilangnya keris itu dari simpananku. Lalu, apakah kau akan menerima keputusan itu? Tidak. Tidak ada hakku untuk menolak. Aku tinggal menjalaninya. Bagaimanakah bunyi keputusan itu? Ken Arok tidak segera menjawab. Bagaimana, Ken Arok? Aku hanya mendengar bagian terakhir dari pembicaraan itu. Kemudian aku mencoba meminjam barang bukti ini. Kepu Ijo mengerutkan keningnya. Ia harus percaya kepada kata-kata Ken Arok itu. Terbukti pula, ia telah membawa keris itu. Dan bagaimana bunyi keputusan itu? Kepu Ijo mendesak. Sebenarnya, aku tidak akan sampai hati mengatakannya kepadamu, Kepu Ijo. Biarlah salah seorang dari mereka lah yang akan menyampaikan kepadamu nanti atau besok. Tidak, aku ingin mendengarkan sekarang. Katakanlah, Ken Arok, aku akan semakin berterima kasih kepadamu. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan suara tertahan-tahan ia berkata, kau akan dihukum mati, Kepu Ijo. Hukuman mati itu akan dilaksanakan di alun-alun. Hukuman tusuk sampai mati. Gila! Kepu Ijo menggeram. Aku tidak takut mati. Tetapi hukuman itu adalah hukuman yang paling jahat. Tetapi itu akan lebih baik daripada hukuman gantung. Tetapi akibatnya sama saja. Aku tidak mencemaskan cara kematian itu. Tetapi kematian di hadapan banyak orang sebagai tontonan adalah kematian yang paling hina. Karena itu, apakah aku harus melarikan keris ini? Kepu Ijo menggeleng. Setelah merenung sejenak, ia berkata, tidak, Ken Arok. Itu tidak perlu. Kalau kau benar-benar ingin menolongku, bunuh sajalah aku sekarang.
gila. Itu adalah suatu kegilaan, Kebo Ijo. Wajah Ken Arok menjadi tegang. Kalau kau ingin melarikan diri, aku akan menolongmu. Tetapi tidak dengan cara itu mengakhiri persoalan. Ken Arok, berkata Kebo Ijo. Sudah aku katakan, aku tidak ingin melihat kau di dalam persoalan ini. Kau sudah cukup baik selama ini. Karena itu aku minta kepadamu untuk yang terakhir kalinya. Bunuhlah aku dengan kerismu itu. Keris yang telah merenggut jiwa aku Tunggul Ametung pula. Tidak mungkin, Kebo Ijo. Tidak mungkin. Kebo Ijo menatap mata Ken Arok dengan tajamnya, sehingga seolah-olah langsung tembus ke dalam pusat otaknya. Sejenak ia seakan-akan membeku. Namun sejenak kemudian ia berkata, Ken Arok, tidak ada jalan yang lebih baik daripada itu. Apakah kau sampai hati melihat aku diikat pada sebuah tonggak di panggungan di alun-alun? Beribu-ribu orang melihat dengan wajah yang memancarkan kebencian. Kemudian seorang prajurit naik ke atas panggung itu dengan keris di tangan. Diiringi oleh sorak-sorai orang-orang yang menonton itulah aku harus mengakhiri hidupku. Tidak, Ken Arok, aku tidak mau. Tetapi Ken Arok tergagap. Aku tidak akan mungkin dapat melakukannya. Aku tidak akan sampai hati pula membunuhmu. Kebo Ijo menundukkan kepalanya. Terdengar ia berdesis. Aku minta pertolonganmu yang terakhir, sebab aku tidak mau memilih jalan yang kedua. Apakah jalan yang kedua itu? Aku tidak akan menemui kesulitan apapun untuk memecah dinding bilik ini atau palang pintu. Tidak usah bersusah payah dengan Aji Bajrapati. Tetapi aku tidak akan lari. Aku dapat mengamuk di dalam istana ini. Dengan demikian aku pun akan mati dikeroyok orang. Mungkin malahan Kakang Witantra sendiri yang akan membunuhku. Tetapi jalan itu tidak begitu menyenangkan. Seolah-olah aku ingin mati bersama beberapa orang. Dan kematian yang demikian kurang menyenangkan pula agaknya. Tetapi itu lebih jantan, Kebo Ijo. Tetapi tidak bijaksana melawan kakak seperguruan. Ken Arok diam sejenak dan Kebo Ijo itu berkata selanjutnya, Aku minta dengan sangat, Ken Arok. Bunuhlah aku. Kau jugalah yang telah menangkap aku dan membawa kemari. Sekarang kau jugalah yang sebaiknya menyelesaikannya. Ken Arok tidak segera menjawab. Cepatlah, Ken Arok. Kebo Ijo pun kemudian mendekati Ken Arok. Angkat kerismu. Kau pasti bukan seorang laki-laki yang takut melihat darah. Ken Arok tidak menjawab, tetapi justru ia berpaling dan melangkah menjauh. Tolonglah aku, Ken Arok. Nafas Ken Arok menjadi terengah-engah. Ia benar-benar berada dalam keraguan-raguan meskipun hal itu memang diharapkannya. Tetapi ketika ia sudah berdiri berhadapan dengan Kebo Ijo, maka hatinya menjadi kisruh. Cepat, sebelum ada perkembangan lebih lanjut. Ken Arok perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dipandanginya wajah Kebo Ijo yang sama sekali tidak membayangkan kecemasan dan ketakutan. Aku sudah mapan, Ken Arok. Nada suara Kebo Ijo merendah. Tetapi sepeninggalku, aku titipkan pengawasan anakku kepadamu. Mudah-mudahan Mahesa Randi dapat menjadi seorang yang baik, seorang yang rendah hati seperti kau. Terasa sebuah desir yang tajam tergores di dinding jantung Ken Arok. Pesan itu telah menghempaskannya ke dalam suatu pengakuan yang pahit. Hampir saja Ken Arok kehilangan keseimbangannya dan membatalkan semua rencananya. Namun sejenak kemudian, ia menghentakkan giginya sambil menggeram di dalam hatinya. Aku tidak boleh mundur.
Bagaimana Ken Arok? Bertanya Kebo Ijo. Ken Arok mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ia mencoba mencari kekuatan untuk melangkah lebih jauh lagi. Kalau Kebo Ijo sudah tersingkirkan, maka bahaya baginya sudah akan berkurang lagi. Bagaimana aku dapat melakukannya, Kebo Ijo? Ini dadaku, Ken Arok. Kau tinggal menusukkan keris itu karena aku telah membunuh seorang tawanan. Tidak, aku tidak dapat. Seandainya aku dapat memaksa diriku memenuhi permintaanmu yang gila itu, namun akulah besok yang harus diikat di atas panggungan itu. Karena itu, maka Kebo Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, kau benar. Namun tiba-tiba, tetapi aku ada jalan, Ken Arok. Aku akan memecah pintu dan melawan kedua penjaga itu. Kau harus datang tepat pada waktunya, dan kaulah yang harus membunuhku sebelum aku membunuh kedua penjaga itu, supaya aku tidak bertambah beban lagi di saat kematianku. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Jangan terlampau banyak berpikir, Ken Arok. Kau adalah seorang laki-laki perasa. Lakukanlah, dan kau tidak akan menyesal karena kau telah menolong aku. Bagiku, kematianku sekarang akan lebih baik daripada besok, meskipun agak lebih cepat. Ken Arok masih belum menjawab. Cepatlah, Ken Arok. Sebentar lagi mereka pasti akan datang kemari untuk menyampaikan keputusan itu. Ken Arok masih tetap diam. Cepat, kau sekarang pergi keluar bilik ini. Sebelum kau jauh, aku akan memecah pintu. Kemudian kau berlari kembali menolong kedua penjaga yang dungu itu. Sebelum Ken Arok menjawab, Kebo Ijo telah mendorongnya ke pintu. Cepat keluar! Seakan-akan di luar sadarnya, Ken Arok melangkah maju, mendorong pintu dan berjalan keluar bilik. Apakah persoalanmu sudah selesai? Bertanya salah seorang penjaga yang duduk beberapa langkah di depan pintu. Sudah, jawab Ken Arok. Aku akan menghadapi Tantra. Tanpa berpaling lagi, Ken Arok kemudian berjalan perlahan-lahan meninggalkan bilik itu. Sedang kedua penjaganya itu pun segera memasang palang pintu itu. Tetapi belum lagi Ken Arok melampaui longkangan, tiba-tiba ia telah dikejutkan oleh suatu hentakan yang keras. Ketika ia berpaling, ia melihat pintu bilik yang ditinggalkannya itu pecah. Dengan sigapnya kedua penjaga itu pun berloncatan ke muka pintu sambil mengacukan senjata masing-masing. Kebo Ijo yang telah memecah pintu itu tertegun sejenak. Ia sadar bahwa prajurit yang diserahi tugas untuk menjaganya itu pasti bukan sembarang prajurit. Karena itu, ia harus berhati-hati agar ia tidak mati terbunuh oleh keduanya. Kebo Ijo ingin mati karena keris yang telah dibasahi oleh darah Aku Tunggul Ametung itu, dan ia akan lebih ikhlas apabila Ken Aroklah yang menghunjamkan keris itu di dadanya. Apa maksudmu memecahkan pintu itu, Kebo Ijo? Kebo Ijo tidak menjawab. Ia melihat kemungkinan untuk melawan keduanya sampai Ken Arok datang. Jangan mencoba untuk berbuat sesuatu yang dapat membuat kau lebih parah lagi. Kebo Ijo tidak menjawab. Tiba-tiba saja ia meloncat ke samping. Begitu kakinya menjejak tanah, maka kakinya yang lain dengan sigapnya menyambar pergelangan tangan salah seorang dari kedua penjaga itu, sehingga pedangnya terpelanting. Belum lagi penjaga itu menyadari keadaan sepenuhnya, Kebo Ijo telah meloncat dan memukulnya tepat pada dagunya, sehingga prajurit itu terpelanting jatuh.
Dengan cepatnya Kepu Ijo meraih pedang yang terjatuh, dan sesaat kemudian ia telah siap untuk melakukan perlawanan. Prajurit yang terjatuh itu pun dengan lincahnya meloncat berdiri. Betapa perasaan sakit seakan-akan membakar dagunya. Namun rasa bertanggung jawab atas orang yang diserahkan kepadanya telah membuatnya membuang perasaan sakit itu jauh-jauh. Tetapi dada prajurit itu berdesir ketika ia melihat pedangnya telah berada di tangan Kepu Ijo. "Apakah kau akan mencoba melawan, Kepu Ijo?" bertanya salah seorang dari kedua prajurit itu. "Ya, aku akan melawan. Aku akan melarikan diri dari kurungan ini." "Kau gila! Kau sangka kau akan dapat keluar dari istana ini?" "Tentu," jawab Kepu Ijo sambil mencoba mengedarkan pandangan matanya. Ia sekilas melihat Ken Arok berdiri di sudut di seberang longkangan, tetapi kemudian meloncat menyembunyikan dirinya. "Menyerahlah!" geram salah seorang prajurit itu. "Kalianlah yang akan aku binasakan sebelum aku digantung." "Persetan!" Prajurit yang masih bersenjata itu pun segera menyerang Kepu Ijo. Namun agaknya Kepu Ijo cukup tangkas untuk menghindarinya, sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Bahkan kemudian dengan sikapnya, Kepu Ijo menjulurkan pedangnya sambil meloncat ke samping. Sebuah sentuhan telah mengenai pundak prajurit itu, sehingga ia terpaksa meloncat mundur sambil berdesis. "Gila!" ia mengumpat, sementara kawannya yang tidak bersenjata telah mengambil sepotong palang pintu yang patah karena hentakan Kepu Ijo dari dalam. Dengan senjata itu ia menyerang, sementara kawannya yang lain berusaha memperbaiki kedudukannya. Namun ternyata pedang Kepu Ijo lebih lincah, apalagi ternyata pula bahwa Kepu Ijo memang mempunyai kelebihan dari keduanya, sehingga sejenak kemudian Kepu Ijo telah berhasil melukai mereka. "Beritahukan kepada prajurit gardu penjaga," desis salah seorang dari kedua prajurit yang masih memegang senjatanya. "Aku akan menahannya di sini. Cepat!" Dada Kepu Ijo berdesir. Kalau prajurit itu berhasil mencapai gardu penjaga, kemudian beberapa orang datang untuk menangkapnya, maka ia harus berkelahi dengan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata prajurit yang masih bersenjata itu berusaha sekuat tenaganya untuk memberi kesempatan kawannya untuk meninggalkan arena. Sepeninggal kawannya itu, maka prajurit itu pun bertempur mati-matian sambil mengerahkan segenap kemampuannya. Ia harus menahan Kepu Ijo untuk beberapa saat supaya Kepu Ijo tidak mendapat kesempatan untuk berlari. Kepu Ijo menggeram dan ia belum melihat Ken Arok. Apakah Ken Arok ingkar karena ia tidak sampai hati untuk melakukannya? Pertanyaan itu mendengung di dadanya. Namun dada Kepu Ijo berdesir ketika ia melihat prajurit yang sedang berlari ke gardu penjagaan. Tertegun karena di sudut longkangan itu hampir saja ia membentur Ken Arok. "Ada apa?" bertanya Ken Arok. "Aku mendengar kalian ribut di penjagaan kalian." "Kepu Ijo berusaha melarikan diri." "Kenapa kau malah lari?" "Aku akan memberitahukan ke gardu penjagaan." Ken Arok tidak bertanya lagi. Berlari-lari ia mendekati prajurit yang sedang berkelahi melawan Kepu Ijo mati-matian. Namun Kepu Ijo memang tidak berusaha membunuhnya. Ia hanya melukainya di beberapa tempat. Tetapi lambat laun, prajurit itu betapapun ia mencoba mengerahkan tenaganya, namun tenaganya itu sangat terbatas.
sehingga akhirnya pada suatu saat ia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan perlawanan. Terhuyung-huyung ia terdorong surut dan kemudian dengan lemahnya jatuh berguling di lantai. Kebo Ijo tinggal meloncat maju sambil menjulurkan pedangnya dan menghunjamkan pedang itu di dada prajurit yang sudah tidak berdaya melawannya. Prajurit itu pun telah pasrah diri meskipun pedangnya masih juga digenggamnya erat-erat. Namun menurut perhitungannya, kawannya pasti sudah sampai di gardu penjagaan dan menyampaikan persoalannya kepada pimpinan penjaga. Pada saat yang demikian itulah Ken Arok datang berlari-lari. Dengan keris terhunus ia berdiri tegak menatap Kebo Ijo dengan wajah yang tegang. Setapak Kebo Ijo maju mendekatinya sambil berdesis perlahan-lahan. "Apakah yang kau tunggu lagi, Ken Arok?" Ken Arok masih berdiri tegak mematung di tempatnya. Sekilas dipandanginya prajurit yang terbaring dengan lemahnya, meskipun ia masih menggenggam pedang. Dengan susah payah ia masih berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhnya telah terlampau lemah, sehingga setiap kali ia kembali terjatuh di lantai. "Cepat, Ken Arok!" desis Kebo Ijo sambil mengacu-acukan pedangnya. Ken Arok telah dicekam oleh keraguan-raguan. Sebenarnya keraguan-raguan itu tumbuh ketika ia menatap mata Kebo Ijo yang pasrah, seolah-olah dilihatnya dirinya sendiri di dalam mata itu. Dirinya sendiri yang berdiri di atas mayat korban-korbannya dengan tangan berlumuran darah. Ia telah mengorbankan Empu Gandring yang baik, Akuwu Tunggul Ametung yang terlampau mementingkan diri sendiri. Kini ia berhadapan dengan Kebo Ijo yang sombong dan tinggi hati. Namun Kebo Ijo yang berdiri di hadapannya kini seolah-olah adalah Kebo Ijo yang lain. Kebo Ijo yang tenang dan mengendap. "Oh, kenapa ia tidak berbuat sesuatu yang dapat membakar hatiku? Kenapa ia tidak mengumpat-umpati aku, atau bercerita tentang keris itu, atau berbuat apa saja, sehingga aku akan ringan tangan untuk membunuhnya? Kenapa ia terlampau pasrah dan menengadahkan dadanya?" Ken Arok telah dicekam oleh perasaannya. "Cepat, Ken Arok!" desis Kebo Ijo yang kini terpaksa mengayunkan pedangnya. "Hati-hati, aku harus berpura-pura supaya kau tidak dicurigai." Ken Arok menghindar dengan gerak naluriah, namun kemudian ia berdiri tegak seperti patung pula tanpa berbuat sesuatu. "Hei, kenapa kau, Ken Arok?" geram Kebo Ijo yang hampir kehabisan kesabaran. "Aku tidak bisa, Kebo Ijo." "Bodoh, aku sudah terlanjur. Kau harus melakukannya." Ken Arok tidak menjawab. Ketika Kebo Ijo menyerangnya, ia menghindar pula. "Ayo, lekas!" Ken Arok masih belum dapat mengambil suatu sikap. Sejenak ia merenungi keadaannya yang terasa semakin lama menjadi semakin kotor. Kebo Ijo adalah seorang ayah dari seorang bayi yang masih sangat memerlukannya, dan ayah itu harus dikorbankannya. Dalam keraguan-raguan itu, Ken Arok terkejut mendengar hiruk-pikuk. Sejenak kemudian, ia melihat beberapa orang prajurit berlari-lari ke arahnya. "Mereka datang," desis Kebo Ijo. "Cepat, Ken Arok, cepat!" Tanpa sesadarnya, serangan Kebo Ijo pun menjadi semakin cepat dan gerak Ken Arok pun menjadi semakin cepat pula, seakan-akan mereka memang baru berkelahi. "Mereka menjadi semakin dekat, Ken Arok. Jangan memberi kesempatan aku melakukan pembunuhan.
supaya aku menjadi lapang di perjalananku. Ken Arok menggertakkan giginya dan tiba-tiba ia dihadapkan pada suatu keharusan untuk berbuat. Prajurit-prajurit itu pun menjadi semakin dekat dengan senjata telanjang di tangan mereka. Ken Arok, lakukan. Bukankah kau tidak akan sampai hati membiarkan aku dirampok orang seperti seekor binatang buas di dalam rampokan di alun-alun? Wajah Ken Arok menjadi tegang. Ia masih harus berloncatan menghindari pedang kepu ijo yang menyambar-nyambar. Dan tiba-tiba saja di luar sadarnya, kepu ijo telah meloncat sambil mengayunkan pedangnya. Ken Arok terkejut, seolah-olah kepu ijo bersungguh-sungguh hendak mengenainya. Sehingga dengan tergesa-gesa, ia merendahkan dirinya sambil bergeser surut. Sekarang, mereka telah menjadi semakin dekat. Ken Arok menghentakkan kakinya. Tiba-tiba ia terngiang di kepalanya. Suara nafsunya yang selama ini telah membakar jiwanya. Jangan kau lepaskan kesempatan ini, Ken Arok. Kalau kepu ijo tertangkap hidup, mungkin ia tidak akan bertahan lagi. Mungkin ia akan membuka rahasiamu. Dan mungkin Mahesa Agni akan datang sambil membawa tantrik yang melihat kehadiranmu di padepokan Empu Gandring untuk membuktikan siapakah yang sebenarnya datang ke padepokan itu, kau atau kepu ijo. Dalam keadaan yang demikian itulah Ken Arok meloncat sambil memukul pergelangan tangan kepu ijo dengan tangan kirinya. Sebenarnya pukulan itu tidak terlampau keras, karena bagaimanapun juga Ken Arok masih belum dapat mempergunakan segenap kekuatannya. Apalagi kepu ijo pun bukanlah seorang prajurit biasa, tetapi pukulan itu telah cukup untuk melontarkan pedang kepu ijo dari tangannya. Nah, sekarang aku akan sangat berterima kasih. Justru tanpa senjata apapun, kepu ijo membenturkan dirinya ke arah Ken Arok sambil menengadahkan dadanya. Sekarang Ken Arok. Seperti dipukau oleh kekuatan di luar sadarnya, tiba-tiba Ken Arok menggerakkan tangannya. Sebuah tekanan telah menghunjamkan keris itu di dada kepu ijo. Ken Arok baru sadar bahwa tekanan itu adalah tekanan tangan kepu ijo sendiri yang menarik tangannya, sehingga keris itu langsung menusuk ke dada menembus jantung. Terima kasih, desis kepu ijo. Titip anakku, awasilah, semoga ia menjadi orang yang baik. Tangan Ken Arok menjadi gemetar dan tiba-tiba tanpa disadarinya, keris itu pun terlepas dari tangannya. Ketika ia melangkah selangkah surut, maka kepu ijo itu pun jatuh terjerembab di lantai. Dadanya tertembus oleh keris yang telah menghunjam ke dada Agowo Tunggul Ametung dan Empu Gandring. Darahnya pun kemudian mengalir dan memerahi lantai di bawah tubuhnya yang diam. Pada saat itulah para prajurit Tumapel yang berlari-lari itu sampai di tempat keributan itu. Mereka hanya dapat melihat tubuh kepu ijo terbujur berlumuran darah. Kau tidak apa-apa, Ken Arok? Bertanya salah seorang daripada prajurit-prajurit itu. Ken Arok tidak segera dapat menjawab. Ia berdiri tegak seperti tonggak sambil memandang mayat kepu ijo yang terbaring di lantai bermandikan darah. Betapapun juga, terasa jantung Ken Arok seolah-olah tergores oleh sembilu ketika ia tahu pasti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia tahu pasti bahwa kepu ijo sebenarnya tidak bersalah.
Kebo Ijo sama sekali tidak pernah membunuh Akuwu Tunggul Ametung, dan ia tahu pula bahwa pemimpin-pemimpin Tumapel yang 7 orang itu sudah mulai meragukan kebenaran tuduhan mereka kepada Kebo Ijo. Namun Kebo Ijo harus mati, dan kini ia telah mati. Dan tiba-tiba di luar sadarnya, Ken Arok berdesis. Kasihan anak itu. Beberapa orang yang mendengar desis itu termangu-mangu sejenak. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah kau tidak apa-apa, Ken Arok?" Ken Arok menggelengkan kepalanya. "Tidak. Kenapa ia harus dikasihani kalau ia memang ingin melarikan dirinya?" Ken Arok tidak segera menjawab. Dipandanginya mayat itu dengan tajamnya. Baru sejenak kemudian ia berkata, "Ia masih terlampau muda. Sebenarnya hari depannya masih cukup panjang. Tetapi ia tersesat jalan. Itulah yang menjadikan aku kasihan kepadanya." Dalam pada itu, para prajurit segera menyibak dan berdiri tegak ketika dengan tergesa-gesa para pemimpin pemerintahan Tumapel, termasuk para pemimpin prajurit, pengawal istana, pelayan dalam, para pemimpin pemerintahan, para senopati dan para pandega mendekati tempat itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.